Tim penyelamat berpacu dengan waktu mengevakuasi warga yang terjebur sumur. Rumah dan kendaraan ludes terbakar, pemilik histeris. Dua pekan setelah gencatan senjata, warga Palestina di Sheikh Jarrah masih terancam penggusuran. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami baru hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada akhir pekan ini ya, Gede. Iya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria. Dan saya Arlisa Hadi, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seorang warga terjebur sumur sedalam 20 meter di Blitar, Jawa Timur. Dan tim penyelamat yang hendak mengevakuasi korban pun harus berpacu dengan waktu. Tim penyelamat dari Damkar dan BPBD setempat berusaha mengangkat Sahuri 26 tahun dari sumur sedalam 20 meter di Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Proses evakuasi korban berjalan dramatis karena harus berpacu dengan waktu. Sumur yang sempit dan oksigen yang terus menipis menjadi kendala, namun setelah berjuang hampir 2 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Sahuri terperosok ke dalam sumur yang berada di samping rumahnya akibat minimnya penerangan di area sumur. Proses evakuasi kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam, karena kita pasang alat, setelah itu kita fixkan alat itu benar-benar aman untuk rekan dan korban. Kedalaman sumbernya berapa? Kedalaman kurang lebih sekitar 15 sampai 20 meter. Kendala yang dihadapi apa? Kendalanya sumurnya terlalu sempit, jadi uap udara sangat sedikit sekali. Guna memastikan kondisi kesehatan korban, petugas membawa Sahuri ke rumah sakit. Sementara area di sekitar sumur ditutup untuk mencegah kejadian serupa. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Tabung gas meledak akibatkan 4 warung makan di Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. 3 orang terluka dalam peristiwa kebakaran ini. Allah, jangan tambah gede, cepetan pemadam, bantuin dong teman-teman. Kebakaran menghanguskan 4 warung makan di perumahan Pondok Cipta, Kelurahan Bintara Jaya, Bekasi Barat. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun hembusan angin membuat api semakin besar. 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi dan api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut salah satu saksi mata, kebakaran akibat ledakan tabung gas di salah satu warung makan. Ya, dari awalnya sih itu dari tabung gas ya, sempat ada kebocoran, saya sempat ngomongin juga, Bang itu suruh dibawa keluar, tapi karena mungkin nggak kebiasaan jadi panik, terus nggak lama kemudian meledak dan ada suara api juga di situ. Info dari pemilik sementara ini penyebab kebakarannya dari kebocoran pemasangan tabung gas. Paling itu lah dari saya. Ada ininya Bang, korban jiwa? Info laporan tadi ada laporan korban jiwa 3 orang. 3 orang. Bakar ringan lah ya. Alhamdulillah bisa diselamatkan dan selanjutnya tidak ada mungkin kerugian yang ditaksir kurang lebih sampai ya 50 jutaan. Kebakaran juga melukai 3 orang yang merupakan pemilik dan karyawan rumah makan, dan mereka langsung dibawa ke rumah sakit. Mau diinin kali ya? Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kebakaran warung makan juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Pemilik warung histeris lantaran bangunan rumah dan 2 unit motor turut terbakar.
Api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah hingga warung makan ayam geprek di Jalan Gubeng Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Sepuluh mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dibutuhkan waktu 15 menit untuk memadamkan api. Pemilik rumah histeris melihat rumah tempat usaha dan kendaraannya ludes terbakar. Kita belum ketahui ya penyebabnya ya. Nah, selain bangunan apa aja yang terbakar nih Pak? Ada di antaranya 2 sepeda motor biasa. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran yang diduga karena hubungan pendek arus listrik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan rumah di Balikpapan Barat, Kalimantan Timur ludes terbakar. Dan akibat kebakaran ini 1 orang warga tewas. Api dengan cepat membakar rumah penduduk di Jalan Letjen Suprapto, Baru Ulu, Balikpapan. Kebakaran menghanguskan puluhan rumah warga di 3 RT. Material bangunan yang mudah terbakar, terbuat dari kayu dan berhimpitan membuat api dengan cepat meluas. Akses jalan yang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Butuh waktu 3 jam untuk memadamkan api. Dalam kebakaran ini, seorang warga ditemukan tewas terbakar. Korban diketahui bernama Haruna, berusia 55 tahun. Api membesar. Pemadam kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan api ini. SAR Brimob membackup para pemadam. Jajaran SAR Brimob membackup para pemadam. Demikian untuk sementara situasi terkini 5 Juni 2000. Oke, korban sudah dievakuasi. Razia parkir liar kembali digelar petugas di kawasan Senen, Jakarta Pusat. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Ricu demonstrasi mahasiswa terjadi di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Mahasiswa yang memprotes perusakan lahan di sekitar Danau Toba mengadang truk pengangkut kayu yang melintas. Puluhan mahasiswa Universitas Simalungun Pematang Siantar, Sumatera Utara mengadang truk pengangkut kayu yang melintas di sekitar kawasan wisata Danau Toba. Aksi adang ini sebagai bentuk protes mereka akan dugaan perusakan hutan di sekitar Danau Toba oleh PT Toba PULP. Polisi sampai kewalahan mengatasi tindakan nekat mahasiswa yang naik truk untuk menghentikan truk. Tidak hanya di jalan raya, keributan dengan petugas keamanan kampus tak terhindarkan saat sejumlah mahasiswa berusaha memblokade jalan masuk ke kampus. Kita di sini turun hanya untuk memintakan pemerintah segera mencabut izin konsesi yang telah diberikan kepada PT TPL. Aksi demonstrasi ini merespon sejumlah bencana yang terjadi di sekitar Danau Toba beberapa waktu lalu. Para mahasiswa menduga longsor dan banjir di daerah wisata dipicu karena maraknya perambahan liar di sekitar danau. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darman Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta, pemirsa, belasan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung KPK. Dalam aksinya, mahasiswa mempertanyakan proses laporan dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Langkat.
Sambil membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan proses dugaan korupsi Bupati Langkat, belasan mahasiswa berorasi di depan gedung KPK. Mahasiswa mempertanyakan proses laporan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Langkat yang dianggap lamban ditangani. Dugaan korupsi dana alokasi khusus atau DAK di Kabupaten Langkat terjadi pada 2019 silam, menyeret nama Bupati Langkat dengan dana sebesar 7 miliar rupiah. Mahasiswa berharap KPK segera memproses laporan dugaan korupsi. Kita baru terkait laporan kita yang pernah masuk tanggal 24 Maret, kita menanyakan sampai mana laporan tersebut. Karena sampai sekarang kita menunggunya, pihak KPK-nya tidak pernah memberi informasi kan gitu. Pengemudi ojek online kocar-kacir saat dirazia petugas gabungan di Pasar Senen Jaya, Jakarta. Puluhan sepeda motor yang tidak sempat dibawa kabur disanksi cabut pentil oleh petugas. Puluhan pengemudi ojek online di Pasar Senen Jaya, Jakarta Pusat Sabtu pagi berlarian saat melihat kedatangan petugas gabungan. Dengan gesit, pengemudi ojek ini langsung melarikan motor mereka yang parkir di bahu jalan. Namun, sebagian motor yang menyalahi aturan parkir tak sempat dibawa kabur pemiliknya, hingga petugas memberi sanksi cabut pentil. Karena memang sudah ada rambu-rambu yang sudah ada larangan yang terpasang bahwa di trotoar maupun di bahu jalan yang dilarang untuk berparkir yang kendaraan roda 2 maupun roda 4. Keberadaan parkir liar di jalanan selain melanggar aturan juga menyebabkan kemacetan dan mengganggu ketertiban umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pelecehan seksual terhadap sejumlah jamaah wanita yang sedang sholat hingga kini masih diperiksa kejiwaannya. Aksi pelaku di salah satu musola di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur terekam oleh kamera pengawas. Oh, bukan. Iya. Bukan. Iya, ini dia nih. Aksi pelecehan seksual di rumah ibadah kembali terjadi. Kali ini seorang pria melecehkan sejumlah jemaah perempuan yang sedang salat di Musola Al-Amin, Jatinegara, Jakarta pada Jumat sore. Aksi pelaku yang menempelkan kelaminnya ke jemaah perempuan terpergok salah satu jemaah. Meski sempat kabur, pelaku ditangkap warga dan dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Meski para korban enggan menjadi saksi, polisi tetap melanjutkan kasus pelecehan seksual ini dengan memeriksa kejiwaan pelaku yang berusia 41 tahun. Yang diduga korban tidak bersedia untuk menjadi saksi ataupun pelapor, kami lakukan pembuatan laporan polisi model A. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, diduga si pelaku mengalami gangguan jiwa, tapi untuk memastikan itu kemudian kami bawa ke Rumah Sakit Polri dalam rangka pemeriksaan kejiwaan. Hal serupa juga pernah terjadi di musola yang sama pada 2 tahun lalu, tetapi pelakunya belum diketahui. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kasus pelecehan seksual di salah satu sekolah swasta di Batu Malang terus diselidiki polisi. Polisi telah meminta keterangan dari 13 saksi. 13 dari 15 korban pelecehan seksual di sebuah sekolah swasta di Batu Malang diperiksa polisi. 2 orang saksi yang diperiksa adalah saksi kunci dalam kasus ini. Selain itu, Komnas Perlindungan Anak juga telah menyerahkan sejumlah bukti ke penyidik untuk memperkuat laporan terkait pelecehan dan eksploitasi anak di sekolah tersebut. Mereka mulai terkena kasus pencabulan sejak usia 15 tahun. Apakah mereka sudah divisum semua atau gimana? Sudah, mereka dari total 13 yang sudah divisum, untuk saat ini sudah ada 9. Yang sudah divisum? Sudah. Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya melaporkan lebih dari 40 siswi menjadi korban kekerasan seksual, fisik, dan verbal yang dilakukan pemilik sekolah. Dugaan pelecehan seksual dan kekerasan di sekolah swasta itu terjadi sejak tahun 2009 dan terungkap pada tahun 2020 lalu. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Polisi masih memburu 3 pemeran video asusila di sebuah villa di Bali. Wakil Gubernur Bali mendesak polisi agar segera menangkap para pelaku. Polisi masih memburu 3 pemeran video asusila di sebuah villa di Bali. 2 pelaku adalah warga negara Jerman dan telah kembali ke negaranya. Sementara 3 pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak imigrasi dan kepolisian.
Wakil Gubernur Bali mengatakan video asusila tersebut memberikan dampak negatif dan meminta agar para pelaku yang masih ada di Bali segera ditangkap. Ya itu kan selalu terjadi hal seperti itu dampak negatif daripada pariwisata. Selalu terjadi hal itu kita hanya bisa meliminir, memberikan efek jerah. Kalau memang kita bisa tangkap orangnya, kasih efek jerah agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Sebelumnya, video asusila yang melibatkan 4 WNA dan 1 WNI menjadi viral. Mereka merekam pesta seks saat menginap selama 4 hari di sebuah villa di kawasan Canggu. Dari Bandung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Tim Inafis Polrestabes Palembang melakukan olah tempat kejadian perkara pasca penyerangan anggota polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Selain mencari barang bukti, polisi juga memeriksa beberapa saksi. Tim Inafis Polrestabes Palembang menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi penyerangan polisi di pos lalu lintas Simpang Angkatan 66, Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Selain menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi juga meminta keterangan beberapa saksi serta mencari barang bukti lainnya. Kita dalamin dulu. Ya. Untuk lukanya sendiri ada beberapa luka tusuk, nanti kita lihat juga di rumah sakit ya. Tadi olah TKP kita Bang. Ya, olah TKP. Sebelumnya, anggota polisi yang sedang berjaga di dalam pos lampu merah Angkatan 66 Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan diserang seorang pria menggunakan senjata tajam. Korban terluka di bagian leher, pelipis, dan tangan. Saat diperiksa, pelaku mengaku sengaja menyerang korban dan mengaku sebagai teroris. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Dinyatakan bebas oleh majelis hakim terdakwa kasus penggelapan mobil rental nyebur ke laut. Ya, dan aksi ini dilakukan sebagai bentuk rasa bahagia dan buang sial. Terdakwa kasus penggelapan mobil rental, Al, warga Cilegon, Banten, ceburkan diri dan buang pakaian di laut sebagai bentuk rasa syukur serta bahagia setelah dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang. Al terdakwa sempat ditahan selama 3 bulan lamanya selama proses persidangan. Al mengaku tidak mengetahui kehilangan mobil rental milik rekannya yang menjadi pelapor atas kasus ini. Mandi buang sial, Pak. Tadi habis dari mana gitu, Pak? Dari kantor lapas. Jadi ini apa sebagai apa bukti ini, Pak? Syukur bisa bebas. Terdakwa berhasil lolos dalam jeratan hukum atas perkara dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP. Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah karena jaksa penuntut umum tidak bisa menunjukkan alat bukti yang memberatkan terdakwa. Alhamdulillah majelis hakim tadi memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, yang bahwasanya bahwa perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Serang ini adalah merupakan perkara perdata, bukan perkara pidana. Dan putusan selanjutnya adalah melepaskan terdakwa dari yang saat ini ada di Rutan Cilegon. Misbahul Munir, pengacara terdakwa, meminta penyidik di kepolisian agar lebih berhati-hati dalam menetapkan status tersangka. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Satu keluarga yang terpapar COVID-19 di Gambir, Jakarta Pusat malam tadi akhirnya dievakuasi ke Wisma Atlet. Kami akan segera kembali.